Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, this is the first lesson. Used pesantren method, menggunakan metode pesantren yang mana kita menggunakan bahasa Inggris asli, from which we are using the original English text to study English. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris asli untuk belajar bahasa Inggris. We can learn from it directly. Kita bisa belajar dari teks itu secara langsung. How to build a sentence, bagaimana membangun kalimat. How to identify sentences, word, bagaimana mengidentifikasi kalimat dan kata-kata. So we have to be confident, kita harus percaya diri to learn English, untuk mempelajari English with this method, dengan menggunakan metode ini. Okay, first thing I'm going to explain. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah key to symbols, adalah kunci daripada simbol-simbol yang kerap Anda temukan dalam buku bahasa Inggris. Ini dia. Kita perbesar. Ini adalah key to symbol, phonetic symbols. Jadi tanda-tanda membunyikannya bagaimana, how to sound atau how to pronounce. I ada dua, I titik dua itu berarti I yang mantap, solid, seperti ini. T, ya kan, ini dibaca itu dibaca I. Jadi dia memanjang. Kalau dalam mengaji itu agak panjang lah. Matobi'i lah, T. Ada juga yang I besar, I kapital itu I tapi nggak terlalu panjang. Sit. Beda dengan T. Kalau ini sit bukan sit, tapi sit pendek. Ada juga E itu biasa pendek, ten. Kemudian ada juga A dengan E, itu antara A dengan E. Head. A bukan had, bukan head, tapi antara had dengan head. Kalau ini A2 berarti panjang, agak panjang. Car. Ini O itu antara dog, antara O dengan A, dog. Bukan terlalu dog atau dog. Kemudian ada juga ball. Ini agak panjang ya, kalau ada titik dua berarti panjang. Ball. Ini double O itu kebanyakan menjadi U. Tapi U-nya tidak terlalu U, tapi agak ke O-an, book. Kalau ini U beneran. Ini U beneran dan panjang. Jadi dia full.
full, full. Iya, kalau ini u-nya u agak-agak aja, book, bukan book, tapi book. Kalau ini u beneran full, double o. Yang ini biasanya dibaca u yang solid, yang panjang. Kalau ini kalau ada huruf ini berarti a, dibaca a, cup, seperti a, cup. Kalau ini dibaca e tapi e yang ini kalau dalam bahasa Sunda itu eweh, eren. Nah, ini sama dengan bahasa Sunda bird, atau merindu, membaca, me. Dalam bahasa Indonesia ada me. Nah, kurang lebih ini tanda bird. Kalau ini ada away, away, tanda a, away. Ini adalah kalau ei ini adalah antara pay, pay, pay. Kalau ini antara a dengan u, so, bukan so ya, tapi so beautiful, so happy. Kalau ai berarti I cry. Kemudian ada au, now, ya, bukan no, now. Kemudian ada lagi boy, i dengan a, dear, lebih ke ini, dear. Kalau ini antara dengan chair. Kalau dasi dan kursi berarti tie and chair. Tentai encer ya. Kemudian ada sure. Sure itu dibacanya sure. Ini tandanya ur. Kalau ini put biasa, put. Best, dalam b, best. Ada tell. Ada untuk Inggris itu t-nya itu ada anginnya ya. Tell, ini untuk yang di depan tanpa h. Seperti tell itu pakai aspiration, dia pakai tell. Ada day sama, ada k itu kebanyakan c itu di depan itu jadi k. Cat. Kalau cute, ya kan? Code, code. Kebanyakan udah jadi k. Cat. Could, can. Kalau G biasa good. Ini seperti book. Ada cheese. Antara cheese. Antara T dengan S sebenarnya. Cheese. This is cheese. CH itu, CH di sini. Depannya seperti CS. Cheese. Just. Ada D-nya. Sedikit D. Just. Ada just. Bukan just atau itu just. F sama first. Van. Nah, untuk pengucapan V itu antara sela-sela bibir dibuka tuh van.
bukan pen, bukan fan, tapi van, ada anginnya ya. Kemudian ada three. Nah, TH ini mirip seperti sa, mirip seperti sa, dia mirip seperti huruf sa itu loh. Three. Kalau this sebenarnya mirip dengan three ini, tapi dia pakai agak ada d-nya. This. Udah s sama cell sama s-nya. Zoo sama zoo. Sheep untuk sh itu seperti huruf sha. Dalam Arab itu seperti huruf sha. Nah ini contoh sheep, ya kan, domba, sheep. Apalagi show, to show me, memperlihatkan. Apalagi shock, terkejut, ya kan. Wish, harapan atau keinginan. Wish. Nah ini SH ini kebanyakan dia berbunyi seperti sha. Wish, sheep. Kemudian pleasure, nya di sini. Sure. Nah ini yang seperti ini adalah yang seperti tiga itu adalah pleasure. Kemudian ada lagi house sama h-nya sama house, m-nya sama must, house, must, next sama sang. Kemudian love, L sama R juga sama rest. R-nya cadel ya kalau bahasa Inggris. Jadi R-nya agak ditekuk, rest. Roro. Where. Nah, untuk Inggris. R Inggris itu cadel lah. Kita bisa menirukan. Seperti roti bakar, nah, tinggal ditekuk aja lidahnya, roti bakar, T-nya ada anginnya, roti bakar. Baru, nah itu R-nya. U. Kemudian chew. Mungkin ini ada J-nya. Will sama ya, will. Linking R pronounced before a vowel, but in British English not pronounced before a consonant. Ada untuk R ada untuk pengucapan R dalam bahasa Inggris British ya, Inggris United Kingdom, Eropa. Not pronounced before a consonant, itu tidak bunyi di depan huruf mati. Untuk for ya, for untuk
huruf kata-kata for berarti kan four four apples, ada 4 buah apel. Ini bunyi four apples, four ada titik 2 berarti panjang, four apples. Tapi untuk di depannya ada konsonan, huruf mati, R-nya tidak diucapkan, not pronounced. Berarti four bananas. Ya, itu cara pengucapannya. Kemudian untuk stress vowels, stress itu penekanannya kemana dulu? Berkumpulnya si suara itu tekanannya kemana? Ke depan atau belakang? Contoh about, berarti yang di sini, yang dibantunya di sini about, bukan about, bukan, tapi about. Ya, berarti kan ini about. Falling intonation, ini contoh kalau panah ke bawah ini intonasinya ke bawah. Kalau panah ke atas itu rising intonation, jadi nadanya naik. About. Nah, kalau ini falling, about. Kalau about ini rising intonation. Nanti di kamus atau di buku-buku bahasa Inggris cara membacanya ini selalu ada. Maka kita sudah paham bagaimana mengucapkan. Other symbols, simbol yang lain nanti yang ada di buku. The symbol oblique stroke between 2 words or phrases means that either is possible. Jadi kalau ada garis itu, kalau dikasih garis miring, maksudnya either is possible, dua-duanya bisa. Atau salah satunya bisa. I will be atau I shall be at home tomorrow. I will be atau I shall be at home tomorrow means that 2 sentences are possible. Jadi I will be atau I shall be at home tomorrow itu boleh dua-duanya, possible, bisa, mungkin. Maksudnya apa? I will be at home tomorrow and I shall be at home tomorrow. Nah, dua-duanya benar. Itu maksudnya kalau ada garis oblique stroke. We also use an oblique stroke around phonetic symbol T. For example, T. Nah, itu biasa dipakai dalam cara membaca. Garis miring ini biasa dipakai dalam cara membaca T. Brackets, kurung buka, kurung tutup, brackets around a word or phrase in an example mean that it can be left out. Kalau tanda dalam kurung di sekitar kata atau frase dalam sebuah contoh berarti bahwa itu bisa dihilangkan, gitu, diabaikan. Contoh, I've been here for 10 minutes. I've been here for 10 minutes means that 2 sentences are possible. I've been here for 10 minutes and I've been here 10 minutes. Bisa pakai for, bisa enggak. Boleh kalau udah dikasih
tanda kurung begini boleh dipakai, boleh tidak. The symbol arrow, panah, means that two things are related. Jadi kalau udah ada tanda panah begini, maksudnya ada hubungannya. Contoh, discuss ini ada hubungannya dengan discussion. Kalau ini kata kerja kan, ini kata bendanya. Tambahin shin, discussion. Mungkin dari akar katanya, atau mungkin kata bendanya, mungkin gerundnya, mungkin lain-lainnya, pasti ada hubungannya. Means that there is a relationship between the verb discuss and the noun discussion. Berarti bahwa ada hubungan antara kata discuss, kata kerja discuss dengan kata benda discussion. Pasti ada hubungan, mungkin maknanya, mungkin pemakaiannya. The symbol, yang simbol ini seperti alis ini, means that there is a change of speaker. Ada perubahan si penuturnya. The symbol, gambar ini, segitiga ini, is a reference for another section and or part of a section where there is more information. Kalau ini maksudnya dalam buku ini menerangkan bahwa ada informasinya, ada bagian informasi di bagian lain, ada informasi di bagian lain. For example, two triangular symbol means parts of the same section. Part 2 of the same section. Lihat bagian 2. 65 means section 65 and 100 to 129 3 means part 3 of section 129. Nah, inilah simbol-simbol yang harus kita kuasai cara membacanya. Ini pun kalau kita kesulitan ingin mengecek membacanya gimana sih gitu. Kalau kita sudah tahu, sudah terbiasa, ya kita tanpa melihat ini pun sudah bisa. T, set, T, sit, tent, head, car. Nanti lama kelamaan kalau kita sering membaca, kita tahu cara membacanya. Dan kaidah-kaidahnya pun kebanyakan beraturan ya, untuk double O, book, jadi U, ada U-nya tipis, ada U-nya tebal, full, ada mirip U, mirip O, book, good, ada U banget, full, ya kan, ada U-nya pendek, full, pull, full, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian untuk pengajaran kita kali ini tentang pengucapan simbol-simbol. Mudah-mudahan bisa dalam pengetahuan kita tentang pengucapan atau pronunciation untuk kata-kata yang sesuai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.